Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Putra Trisabela. Adik-adik semua, kakak mengingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan adik-adik tetap belajar ya meskipun di rumah. Adik-adik yang kakak sayangi, di Pramuka kali ini kakak akan membahas tentang sistem informasi pengelolaan anggota Pramuka, yaitu SIPA. Yuk kita lihat apa sih fungsinya untuk SIPA itu. Adik-adik kita perhatikan ya keunggulan dari SIPA. Keunggulan dari SIPA yaitu yang pertama, data terintegrasi dari gugus depan hingga kuartir daerah. Sudah tahu kan kuartir daerah di mana? Kuartir daerah di Jawa Timur. Jadi datanya adik-adik ini sudah terbaca dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat gugus depan atau tingkat sekolah. Yang kedua, terdapat nomor anggota yang berlaku permanen. Jadi nomor anggota adik-adik tidak bisa dirubah jika adik-adik sudah memasuki SIPA. Jadi nomor adik-adik itu kalau sudah mempunyai satu nomor, ya itu yang akan berlaku sampai nanti adik-adik menjadi anggota pramuka dewasa. Yang ketiga, menampilkan riwayat kegiatan yang diikuti oleh anggota pramuka. Jadi apa yang telah adik-adik ikuti di dalam kegiatan yang sudah masuk ke SIPA akan ada riwayatnya. Jika adik-adik pernah mengikuti jambore, maka di riwayat SIPA adik-adik nanti akan tertulis mengikuti jambore tahun berapa, tempatnya di mana. Selanjutnya, yang keempat, menunjukkan data dasar anggota pramuka Jawa Timur. Jadi jika adik-adik sudah mempunyai SIPA, berarti adik-adik adalah anggota pramuka Jawa Timur. Karena SIPA ini merupakan terobosan dari kuartir daerah Jawa Timur dalam pendataan anggota pramuka. Selanjutnya yang kelima, data potensi selalu terupdate. Apa yang adik miliki, apa yang adik pelajari itu terupdate di SIPA. Selanjutnya yang terakhir yaitu cetak KTA secara otomatis melalui kuartir cabang. Jadi yang mencetak KTA itu kuartir cabang. Nanti adik-adik bisa mengajukan ke gugus depan nanti akan mengajukan ke kuartir ranting, dari kuartir ranting akan mengajukan ke kuartir cabang. Terus bagaimana sih caranya mendapatkan SIPA? Yuk kita lihat. Jika adik-adik ingin mendapatkan nomor SIPA, yang pertama, cara mendapatkan nomor SIPA. Adik-adik, jika ingin mendapatkan nomor SIPA, caranya yang pertama, kalian harus menghubungi kakak pembina di gugus depan. Selanjutnya, nanti kakak pembina akan memberikan kalian formulir yang berisi NIK, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Setelah itu, jika formulir sudah adik-adik lengkapi, maka serahkan kembali formulir itu kepada kakak pembina dan kakak pembina akan memproses penerbitan nomor SIPA. Terus selanjutnya adik-adik, karena adik-adik di sini sudah jenjang SMP, adik-adik seharusnya tidak perlu lagi mendaftarkan ke nomor SIPA karena nomor SIPA adik-adik sudah terdaftarkan pada gugus depan adik-adik saat adik-adik berada di SD. Dan adik-adik, jika adik-adik ingin mengetahui nomor SIPA adik-adik yang ada di SD, itu caranya mudah sekali. Adik-adik datang ke sekolah, bertemu dengan kakak pembina dan bertanya, "Kak, nomor SIPA kita berapa?" Dan apabila adik-adik di gugus depannya tersebut belum terdaftarkan
nomor SIPA, maka adik-adik tidak perlu khawatir, nanti adik-adik akan kita daftarkan di SIPA SMP Negeri 11. Namun, jika adik-adik sudah mempunyai nomor SIPA, maka adik-adik meminta cetak profil nomor SIPA. Selanjutnya, adik-adik meminta kepada kakak pembina untuk mutasi atau mengeluarkan adik-adik dari gugus depan pangkalan SD adik-adik masing-masing. Adik-adik, inilah data yang harus kalian isi. Nanti ya kakak-kakak kalian yang memasukkan data SIPA akan mengisi data seperti ini. Selanjutnya, jika adik-adik sudah terdaftar di SIPA, adik-adik akan mempunyai profil seperti ini. Adik-adik, jika adik-adik sudah terdaftar pada SIPA, adik-adik akan mempunyai bukti profil SIPA seperti ini. Jadi di sini sudah terdapat data yang sudah adik-adik masukkan tadi. Ada di sini ada nama, nomor tanda anggota. Nomor tanda anggota ini kalau ada adik-adik sudah bisa lihat nomor anggota ini nantinya yang kita sebut nomor anggota permanen. Dan di profil ini nanti adik-adik bisa melihat kegiatan apa saja yang pernah adik-adik ikuti selama di jenjang sekolah ataupun nanti saat dewasa, kegiatan apa saja yang adik ikuti selama di kegiatan pramuka. Nah, ini adik-adik. Di sini adik-adik karena kita menggunakan contoh profilnya punya pembina, di sini ada riwayat kepengurusan adik-adik apa nanti akan masuk. Selanjutnya riwayat kegiatan ini juga kita lihat kapan adik-adik mengikuti kegiatan, sampai tanggal berapa, terus nama kegiatannya apa, tempatnya di mana, itu juga dapat kita lihat. Selanjutnya adik-adik, tadi sudah kakak singgung terkait mutasi. Jadi karena adik-adik dulunya bersekolah di SD, sekarang pindah ke SMP, maka SIPA adik-adik yang dulunya di SD jika sudah memiliki harus dimutasi ke SMP 11. Jadi adik-adik yang sudah memiliki SIPA, adik-adik meminta nomor SIPA ke kakak pembina. Selanjutnya memohon kepada kakak pembina untuk melakukan mutasi agar SIPA adik-adik bisa kita masukkan ke SIPA SMP Negeri 11 Kota Madiun. Selanjutnya, adik-adik, untuk SIPA ini juga bisa kita cetak KTA. Seperti apa sih bentuk cetak KTA-nya? Ya, seperti ini adik-adik, KTA SIPA. KTA SIPA ini yang bisa mencetak bukan gugus depan, bukan kuartir ranting, namun yang bisa mencetak hanya dari kuartir cabang gerakan pramuka Kota Madiun, karena adik-adik berdomisilinya di Kota Madiun. Adik-adik, saya rasa sudah cukup jelas penjelasan kakak kali ini. Jika dirasa adik-adik belum cukup jelas, adik-adik bisa bertanya kepada kakak pembina. Selanjutnya, adik-adik, kita mohon juga kepada adik-adik untuk meminta nomor SIPA adik-adik ke gugus depan adik-adik di pangkalan SD adik-adik masing-masing. Selanjutnya, setelah meminta nomor SIPA, jika adik-adik sudah mempunyai nomor SIPA, adik-adik bisa meminta mutasi kepada gugus depan SD-nya. Namun jika adik-adik belum mempunyai nomor SIPA, adik-adik bisa melakukan pendaftaran nomor SIPA di gugus depan adik-adik di pangkalan SMP Negeri 11 Kota Madiun. Demikian penjelasan dari kakak. Bila adik-adik merasa kurang jelas, kakak ingatkan sekali lagi, adik-adik bisa bertanya kepada
kakak pembina yang ada di Pangkalan SMP Negeri 11 Kota Madiun. Jangan malu untuk bertanya. Dari kakak saya rasa sudah cukup. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah, dan kakak tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.